Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Apakah Anda dan tim masih melakukan pekerjaan yang bersifat manual dan berulang-ulang? Seperti data entry yang dilakukan secara manual, kalkulasi rumit yang seperti tiada akhirnya, atau pekerjaan lainnya yang seharusnya bisa dilakukan secara otomatis dibandingkan manual? Glimatic AI dapat mengerjakan pekerjaan itu untuk Anda dalam berbagai bahasa Asia dan proses apa saja dalam industri apapun. Membaca dan menyalin data secara cepat dari berbagai jenis dokumen. Ekstrak data dari dokumen secara akurat, lalu memasukkannya ke dalam berbagai jenis sistem IT. Sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain yang lebih memiliki nilai tambah. Pastinya Anda akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas hingga 300% bahkan lebih. Serta mengurangi biaya operasi hingga 72% atau mungkin lebih dari itu. Lihat dan rasakan hasilnya dengan cepat hanya dalam 3 minggu. Rasakan bagaimana cognitive automation dapat membantu bisnis Anda. Implementasi yang cepat, proses adopsi yang mudah. Anda tidak harus menjadi seorang engineer untuk menggunakannya. Siapapun dapat melakukannya, termasuk Anda. Dengan Glimatic, pekerjaan bisa menjadi ringan dan menggembirakan. Hubungi kami untuk free trial atau demo sekarang. Kunjungi website kami di www.glimatic.com.
Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian, kita akan mulai webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, One Stop Digital Transformation as Service, dan media partner Diskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku partner dari Grimetic AI, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema robot proses automation untuk optimalkan layanan pemerintah. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring yang akan menjadi moderator dalam webinar kali ini. Untuk waktu dan screen-nya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali dalam kegiatan kita pada siang kali ini. Seperti yang saya katakan kemarin, ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang robot process automation, khususnya untuk menerapkannya di lingkungan government atau pemerintahan. Nah, ini menarik sekali karena kita ingat mungkin beberapa saat yang lalu Presiden kita bahkan berkata secara langsung ya terkait dengan menggantikan ASN dengan otomatisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan otomatisasi? Nah, ini salah satu solusi yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Ada produk yang namanya Glimatic, dan ini produknya di-develop, dikembangkan di tidak jauh dari Indonesia, ya, di Singapura. Dan produknya sendiri juga cukup ringan, ya, dan mudah digunakan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas bersama dengan pembicara kita yang hadir bersama dengan kita kali ini, Pak Benarivo Abdullah atau Pak Ben, saya biasa panggilnya. Jadi dalam kesempatan kali ini memang kita akan coba bahas bagaimana menggunakan software yang namanya robot process automation atau RPA menjadi alat bantu atau tools ya untuk teman-teman di lingkungan pemerintahan. Mungkin di sini hadir teman-teman yang dari pemerintahan, jadi bisa belajar bersama bagaimana penerapan teknologi RPA. Mungkin biasalah kalau kita setiap kali dengar istilah robot itu kepikirannya robot akan menggantikan manusia. Ya, sejujurnya memang robot yang ini pun juga akan menggantikan beberapa peran manusia, khususnya tugas-tugas yang sifatnya repetitif dan perlu ketelitian yang baik. Tentu dengan menggunakan teknologi robot process automation akan sangat membantu. Nah, seberapa bisa membantunya, terutama untuk teman-teman kita di pemerintahan, kita langsung aja belajar dari sumbernya langsung dari Glimatic. Pak Ben, silakan menyampaikan bahannya. Selamat siang, Pak Ben. Halo, selamat siang. Ya, jadi judul kita kali ini RPA untuk optimalkan layanan pemerintahan ya Pak ya. Jadi jangan diganti dengan RPA untuk gantikan orang gitu ya. Jadi ini untuk optimalkan layanan pemerintahan. Of course, betul. Oke, jadi silakan nanti Pak Ben menyampaikan bahannya. Nanti setelah itu kita akan Q&A seperti biasa. Silakan teman-teman sampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan bisa bahas setelah paparan Pak Ben selesai. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Fangki ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku partner dari Glitris Limited untuk produk Glimatic AI di Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Benarivo Abdullah, saya Assistant Vice President Sales di Glitris, dengan core dari produk kita itu disebut dengan Glimatic AI, atau yang biasa mungkin rekan-rekan familiar itu tentang Robotic Process Automation atau RPA. Seperti itu. Nah, untuk sesi hari ini, saya akan menggunakan screen untuk memudahkan kita visual. Oke, ini saya rasa sudah terlihat ya. Oke, sesuai dengan yang Pak Fangki sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana sih cara robotic process automation ini mampu mengoptimalkan
bekerja beriringan dengan staf di pemerintahan agar mereka pertama lebih efektif dan dari segi dari segi penyelesaian pekerjaan lebih efektif dan dari cost sendiri itu akan lebih efisien seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan bagi jadi 3 sesi ya. Yang pertama itu tentang perkenalan soal apa sih si robotic process automation ini dan di mana sih dia itu akan diletakkan, pekerjaan seperti apa yang akan bisa dia kerjakan. Nah, terus kemudian nanti akan dibagi, setelah itu kita show beberapa video demo ya, yang pekerjaan yang sudah dikerjakan sama si robotnya itu seperti apa, dan nanti terakhir akan kita masuk ke sesi tanya jawab jika rekan-rekan memiliki pertanyaan. Oke, nah kita langsung aja. Oke, jadi awal mula dari si robotic machine ini itu dari 3 masalah utama. Yang pertama itu di mana kita dalam operasional pemerintahan atau bahkan secara industry-wise di semua industri ya, mereka itu harus mengurusi yang namanya berbagai dokumen. Either itu misalnya dokumennya bentuknya fisik, atau misalnya dokumennya itu sudah berbentuk digital. Nah, di dalam dokumen itu perlu ada informasi yang perlu kita tarik atau kita ambil. Nah, biasanya human ini harus, atau manusia ini harus, dia harus overwhelmed. Dia kewalahan sama makin banyak dokumennya, makin dari segi kuantitasnya dan maupun dari segi informasinya itu semakin banyak, sehingga mungkin ada beberapa yang harus lembur, atau misalnya harus ada penambahan manpower lagi, yang sebenarnya itu dia hanya mengerjakan pekerjaan yang administratif. Nah, terus kemudian di sini ada sistem yang sudah legacy ya. Jadi biasanya di satu kantor, nah itu mereka punya satu sistem yang udah dijalankan cukup lama. Nah, tapi itu sebenarnya masih bisa kita maximize agar kita nggak keluar cost lagi untuk upgrade atau misalnya untuk mengganti bahkan software yang sudah ada. Terus kemudian tantangan selanjutnya biasanya beberapa software ini juga nggak terikat satu sama lain, dia nggak terintegrasi. Jadi makanya dari satu software ke software lainnya itu perlu melakukan pekerjaan yang manual. Yang mana misalnya ada entry data, atau misalnya membuat report, atau misalnya kita mau tarik report dari sistem. Nah, pekerjaan-pekerjaan inilah selama ini dirasakan sebagai penghambat ya, atau challenge di dalam satu operasional dari pemerintahan ataupun dari bisnis secara overall. Oke, nah inilah tentang si robotic process automation. Jadi robotic process automation ini dia itu bukannya robot fisik ya, yang biasa mungkin rekan-rekan itu aware, seperti misalnya ada di robot-robot di manufaktur, atau misalnya ada robot-robot di, bahkan sekarang udah banyak di mall-mall ya, ada banyak robot yang membantu restoran, atau misalnya membantu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, sedangkan si RP ini dia adalah software yang bisa meniru bagaimana cara manusia itu bekerja dalam satu komputer. Nah, lebih canggihnya lagi, di sini itu si RP ini kita lengkapi dengan AI. AI ini memungkinkan si robot itu untuk berpikir sebagaimana layaknya manusia. Jadi misalnya rekan-rekan itu punya pekerjaan yang sifatnya itu robot administratif atau misalnya repetitif. Nah, itulah pekerjaan yang bisa di cover sama si robotnya. Jadi robotik ini dia itu akan jadi teman kerja ya dari rekan-rekan sekalian. Makanya di sini kita sebutnya di sini virtual college atau coworker, yang mana dia itu nanti akan mengerjakan pekerjaan adminnya, dan rekan-rekan sekalian itu akan lebih fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih bernilai. Seperti misalnya bicara dengan customer, atau bahkan mungkin lebih beneficial lagi, rekan-rekan sudah bisa pulang lebih cepat. Nah, pekerjaan yang tadinya harus diselesaikan, nah ini semua udah diselesaikan sama si robot. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pekerjaan yang secara garis besar ya bisa dilakukan oleh si RPA. Jadi kita bisa, yang pertama itu kita bisa deteksi aktivitas dalam komputer. Seperti misalnya kita bisa tahu kapan layar itu siap. Misalnya kita akses ke website, tentunya ada loading ya, ada waktu memuat. Nah, itu robot kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, ini yang tadi, masalah yang tadi juga, kita bisa kontrol berbagai sistem atau aplikasi dalam komputer. Misalnya entah itu sistem ERP, CRM,
Atau misalnya lebih sederhana lagi, mungkin rekan-rekan itu punya Excel cell drive, yang biasanya ada banyak orang yang akan masukin data ke situ. Nah, itulah pekerjaan yang akan di-cover sama si robotnya. Nah, terus lebih advance lagi di sini, kita bisa mengajarkan ke si robotnya tentang cara bagaimana untuk membuat keputusan. Tentunya keputusan di sini bukan keputusan-keputusan yang kritikal, namun di sini lebih ke arah keputusan yang rule-based. Jadi kalau misalnya ada satu kemungkinan, nah itu nanti akan kita ajarkan ke si robotnya. Nah, terus terakhir di sini pekerjaannya itu seiringan dengan tadi itu bukan pekerjaan yang kritikal. Nah, jadi ini lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan admin yang mudah dan fleksibel agar kita dalam proses pembuatan robotnya ini akan lebih mudah juga dari segi develop-nya maupun dari segi user-nya. Seperti itu. Oops. Nah, ini ada beberapa proses yang bisa diotomisasi oleh RPA. Jadi basically sebenarnya robotnya ini adalah robot kosong. Jadi dia ini nggak ada model khusus untuk dia itu mengerjakan apa. Seperti itu. Jadi dia itu bisa di berbagai industri, bahkan lebih sempit lagi dia bisa berbagai sektor. Atau misalnya lini-lini dari bisnis. Seperti misalnya ada HR operation, finance operation, atau misalnya customer service, dan lain-lain. Nah, biasanya dari mana sih kita itu bisa bantu untuk automate dari pekerjaan itu sendiri? Biasanya kita mulai dari pengelolaan data. Biasanya kalau di pemerintahan itu mereka punya banyak sekali data ya. Datanya itu mungkin udah bicaranya udah ribuan, mungkin bahkan sampai jutaan. Yang biasanya itu harus dimonitor, disortir, atau misalnya harus ditarik kesimpulan dari suatu data. Nah, inilah yang bisa kita coba automate dengan si robotic process automation ini. Tentunya untuk mensupport dari proses operasi di perusahaan itu, biasanya itu ada sistem-sistem, entah itu misalnya kita akan transfer data ke dalam sistemnya, atau misalnya kita yang akan tarik data ke internal kita. Nah, itulah yang nanti akan di-scheduling agar si robotnya itu udah bisa automatically mengerjakan itu, bahkan sebelum staff atau human kita itu datang ke kantor. Jadi misalnya kita schedule jam 4 pagi ya robotnya start, nanti jam 8 itu staffnya itu datang, semua pekerjaan itu sudah selesai, pekerjaan-pekerjaan admin. Jadi waktu staff itu nggak terbuang sama checking satu persatu dokumen, masuk ke berbagai sistem, nggak. Ini reportnya udah buat, jadi staffnya ini udah tinggal eksekusi aja. Seperti itu ya. Nah, ini implementasi dari si RP itu sendiri. Jadi di sini kalau misalnya kita bicara dari division-nya, kita bisa di berbagai divisi juga. Namun yang paling sering, yang paling banyak pekerjaan itu biasanya kita di procurement ya, atau di HR, seperti misalnya mengurusi payroll, atau misalnya proses rekrutmen. Mungkin kalau di pemerintahan itu pasti rekrutmen itu pasti sangat-sangat masif ya. Yang apply, nah itu mungkin ada ribuan atau mungkin ratusan ribu, yang mana itu harus disortir satu persatu. Nah, robot kita ini bisa kontrol bagaimana jalannya rekrutmen di dalam satu pemerintahan. Terus kemudian yang nggak kalah besar, pastinya di proses finance atau accounting. Misalnya kita melakukan matching dokumen, atau kita ingin melakukan pembuatan report keuangan dari sistem, atau misalnya kita ada beberapa dokumen yang harus kita ekstrak, atau kita ambil datanya untuk dijadikan report. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang kita coba bantu di robotic process automation ini. Nah, terakhir lebih mendalam lagi, kita itu biasanya bisa bantu di masalah di pelayanan customer atau customer service ya. Jadi itu kita bisa kontrol siapa-siapa aja yang mengirimkan pesan ke website kita, atau misalnya kita punya satu kontak center sendiri ya. Entah itu misalnya email atau WhatsApp. Itu robotnya itu akan mengenali, misalnya ada masyarakat yang ingin bertanya soal satu, contohnya mungkin misalnya jadwal kesehatan, seperti itu. Nah, itu nanti si robotnya akan langsung kirim ke departemen terkait, atau siapa yang akan menghandle dari kesehatan ini. Nah, next lagi misalnya dia tanya hal yang lain lagi. Nah, itu si robotnya itu akan pass lagi ke orang yang beda lagi, seperti itu. Jadi dia bisa mengenali apa isi dari pesannya itu, dan dia juga bisa memahami harus berbuat apa dan harus kirim kemana dari pesan yang masuk. Seperti itu.
Nah, ini ada cukup banyak ya use case di government-nya sendiri. Jadi basically kita itu mulai dari mana sih? Nah, pertama ini kita akan mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang secara kuantitasnya itu banyak. Misalnya ini harus diproses ada ribuan kah, atau bahkan mungkin sampai ratusan ribu kah. Atau misalnya proses ini itu harus dijalankan setiap hari. Namun misalnya satu hari ini ada 100 kali kerja. Itu 100, ada 100 transaksi lah. Nah, 100 transaksi, tapi kalau dijalankan setiap hari kan itu cukup wasting time dari human itu sendiri kan. Nah, terus kemudian lagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ini time consuming. Jadi mungkin ada staff atau manusia yang perlu meluangkan waktunya itu untuk mengerjakan pekerjaan itu, mungkin di akhir hari di kayak Jumat, atau misalnya mungkin di akhir bulan dia harus duduk di depan komputer, dia eyeballing, ngeliatin layar dan dia masukin satu persatu. Nah, itulah pekerjaan yang bisa dibantu oleh si robot yang paling sederhana. Itu. Jadi kita biasanya mulai dari situ. Oke. Nah, ini yang lebih spesifiknya. Jadi kita ada by cases-nya, seperti misalnya perhitungan pajaknya, atau misalnya ada aplikasi, ada applicant soal anything yang kita sedang isu ya, atau sedang kita kerjakan. Atau misalnya kita perlu ada proses pengiriman data dari satu lembaga ke lembaga lainnya, atau kita melakukan checking, atau misalnya lebih detail lagi mungkin rekonsiliasi. Nah, proses-proses inilah yang nanti akan di automate atau di cover sama si robotnya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan ini akan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya sedang show ini, sehingga tim itu bisa fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai lebih. Seperti itu. Jadi dari segi human juga kita bisa develop ya. Karena tadinya kita hanya ngerjain admin aja satu hari full. Nah, ini sekarang kita punya waktu lebih untuk belajar hal yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya ada beberapa video demo ya. Nah, di video demo yang ini kita akan show satu yang paling sederhana sekali. Yang mana kita akan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dan uniknya di sini, kita bisa customize siapa penerimanya dan pesannya itu soal apa. Misalnya kita si A, oke, kita ingin, karena dia itu secara database kita itu dia itu masih anak muda, oke, kita akan kirimin program-program anak muda gitu. Nah, jadi nanti si robotnya itu akan sesuaikan tuh pesannya ataupun penerimanya itu akan disesuaikan. Nah, beda case lagi misalnya ada ibu rumah tangga. Kita mau bahas soal sembako murah atau misalnya ada program keluarga berencana gitu ya. Nah, itu nanti si robotnya akan mengenali siapa-siapa aja yang perlu mendapatkan pesan ini dan kira-kira action-nya itu apa nih setelah dia pesan. Apa dia perlu register atau misalnya dia perlu mengirimkan sesuatu. Nah, itu nanti akan dikontrol sama si robotnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi dia itu akan di WhatsApp. Jadi ini seakan-akan ini human yang kirim. Padahal ini sudah di otomatis sama si robotnya gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat bahwa setiap orang itu akan di-mention namanya. Seperti ini case-nya. Nah, jadi secara customer experience-nya, tentunya masyarakat itu akan merasa lebih human. Karena dia sebut nama, dia merasa lebih di-respect. Dan tentunya kalau misalnya manusia kan kita nggak mungkin satu persatu, misalnya ada 1.000 atau ada 3.000 atau lebih dari itu yang harus kita masukin namanya satu persatu, terus kita copy paste satu persatu, itu pastinya akan wasting so much effort. Nah, inilah yang coba kita automate sama si robotnya. Seperti itu. Nah, ini ada video demo lagi. Sorry, saya matiin lagi voice-nya. Nah, ini video demo yang kedua ya. Nah, ini terkait proses untuk mengambil data dari sebuah website atau dari media sosial. Oke. Nah, di sini mungkin lebih familiar itu tentang web scraping ya. Nah, jadi di web scraping ini robot kita akan tarik data dari website.
Dia dari lebih menariknya lagi di sini adalah kita bisa melakukan sentiment analysis atau analisa sentimen terhadap satu kalimat yang ditunjukkan oleh instansi kita gitu. Jadi misalnya rekan-rekan itu punya akun di sosial media seperti itu. Berarti misalnya mungkin di Twitter atau misalnya di Facebook. Nah, itu kan biasanya setelah kita buat program atau apa itu nanti akan ada tuh komen-komen dari masyarakat tentang feedback-nya. Misalnya dari pelayanannya atau misalnya dari efektivitas dari program itu sendiri atau yang lain-lain. Nah, ini nanti akan ditarik semua sama si robotnya, dan nanti si robotnya ini akan buat analisa bahwa dari semua yang komen itu isinya itu lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif. Dan nanti dari positif itu juga, itu akan kita bisa kenali. Yang positifnya itu di mana? Apa di pelayanannya kah? Di programnya kah? Atau misalnya di kecepatan kita dalam penanganan orang yang register kah? Jadi kita bisa evaluasi, oke, yang masih harus kita tingkatkan itu misalnya di bagian pelayanannya. Oke, karena ini base datanya sudah ada, masyarakat komplainnya soal pelayanannya. Itu misalnya dari programnya kurang tepat sasaran. Oke, kita bisa evaluasi dari situ. Seperti itu. Jadi ini akan lebih memudahkan ya untuk kita memahami bagaimana feedback dari masyarakat tentang program yang kita luncurkan, ataupun misalnya ada campaign yang kita laksanakan atau kita execute, setiap bulan itu kita bisa evaluasi bagaimana tanggapannya dan bagaimana hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat itu seberapa besar pengaruhnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini hasil reportnya. Jadi ini dia tarik satu persatu. Nah, ini nanti ada sentimennya. Tentunya ini karena ini mockup, nanti itu by real case itu nanti kita akan tahu lebih positifnya itu lebih banyak mana, dan itu positifnya itu tentang apa. Seperti yang tadi sempat saya mention. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang kemudian ini masih terkait dengan customer service-nya di pemerintahan. Biasanya itu kita terima email itu dari macam-macam. Bisa itu misalnya bahkan itu iklan, atau misalnya itu oke, ini ada tentang penanganan, misalnya ada proses klaim, atau kita ada program terus mereka mengirimkan sesuatu kayak misalnya kirimin KK atau KTP seperti itu. Nah, biasanya kan kita perlu lihat ya, kita perlu buka satu persatu atau kita perlu lihat pengirimnya itu siapa, dan kita akan cek. Nah, tentunya kalau misalnya bicaranya hanya 10 mungkin sangat mudah ya mengerjakannya. Namun case-nya ini kalau misalnya itu datanya ini datang secara masif, yang mana kita punya keterbatasan juga di manpower misalnya, yang untuk menghandle ini, sehingga staff itu kadang-kadang kewalahan. Seperti itu. Jadi, karena staffnya kewalahan, makanya waktu dibutuhkan untuk delivery servisnya itu jadi lebih panjang. Gitu. Karena yang panjang itu jadi masyarakatnya jadi kurang puas. Nah, disinilah si robot kita bisa kita taruh di depan ya. Jadi si robotnya ini akan sebagai pintunya dulu, dia akan sortir email-email yang masuk. Kita misalnya buat satu email admin, dan nanti robotnya akan sortir. Misalnya kita lagi ngadain program untuk pendaftaran beasiswa misalnya. Nah, nanti si robotnya ini akan sortir bahwa siapa-siapa aja yang mendaftar dari beasiswa, atau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu nanti akan dipindahin ke folder yang lain. Nah, jadi staffnya itu udah tinggal lihat aja nih, dari folder ini ada berapa banyak yang apply beasiswa. Terus misalnya kita minta dia ijazah terakhirnya, dan si robotnya juga bisa baca dia udah kirim ijazah atau belum, dan bisa follow up. Seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dari segi sifatnya itu sederhana ya. Nah, namun karena sifatnya repetitif dan banyak, terus belum lagi kalau misalnya ada human error, nah itulah yang jadi tantangan tersendiri dalam mengelola email. Seperti itu. Nah, seperti ini yang terakhir. Jadi ini kalau ini di bagian human capital atau procurement. Nah, jadi di sini kita akan mengelola payroll dari staff-staff kita.
Oke. Nah, ini selain payroll ini kita juga bisa tadi ya, kita bisa kelola rekrutmen. Misalnya rekrutmen ini kita buka di platform kita sendiri misalnya. Misalnya www apa gitu, bagian karir. Nah, nanti si robotnya akan melakukan sortir tuh. Berapa banyak yang apply, misalnya ada 1.000 yang apply. Dari 1.000 yang apply ini, mana yang kira-kira relevan sama pekerjaan yang kita cari. Itu nanti si robotnya akan bantu untuk menyelesaikan tuh pekerjaan dari rekrutmen tadi, kontrol iklannya, kontrol siapa yang apply dan melakukan follow up kepada kandidat. Seperti itu. Nah, kalau di payroll ini juga sama. Kita akan kontrol sistem existing dari perusahaan atau dari pemerintahan. Nah, di sini yang tadinya mungkin HR itu harus satu persatu ya. Harus back to back dari database dia, mungkin database karyawannya, mungkin dia ada perhitungan lembur juga, atau misalnya ada perjalanan dinas yang harus dihitung. Belum lagi kalau perjalanan itu biasanya harus ada buktinya. Misalnya dia cost-nya berapa gitu yang harus dicari, harus di-matching. Nah, inilah pekerjaan-pekerjaan yang akan di-cover sama si robotic process automation ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi si robot ini memang bisa kita customize ya, sesuai dengan bisnis proses apa yang dirasakan oleh pemerintahan itu sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang memakan waktu banyak, administratif, dan repetitif. Terus kemudian lebih advance lagi untuk scale up, biasanya kita itu bicara soal pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dulu ya. Jadi nggak perlu pekerjaan-pekerjaan yang pakai AI kompleks. Nanti setelah kita lihat hasilnya, setelah kita rasakan manfaatnya, nah baru nanti kita akan coba discuss lebih lanjut lagi untuk bagaimana kita bisa menerapkan AI di dalam proses itu sendiri. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya sudah cukup ya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Panki ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ben. Ya, jadi ini menarik ya. Use case yang tadi ditampilkan. Jadi sebetulnya kalau saya summarize, yang use case-nya malah tidak terlalu rumit kadang-kadang ya Pak ya. Iya, betul. Saya itu biasanya dimulai dari pekerjaan yang sebenarnya itu sederhana pengerjaannya. Cuman karena transaksinya banyak, nah inilah yang bikin waktu kita tuh habis ngerjain pekerjaan yang itu. Seperti itu. Ya. Oke, saya lihat ini teman-teman sudah ada yang bertanya beberapa. Saya coba summary dulu sebentar. Pertanyaannya Pak Ben kelihatan juga ya, tapi nanti kita pilih pertanyaan teman-teman yang mungkin agak lebih ini, soalnya kayak Pak Nanang nih pertanyaannya banyak banget nih, jadi saya mesti pilih mana yang kita mau bahas kali ini ya, yang kurang lebih sesuai dengan tema kita. Nah, jadi tadi teman-teman sudah lihat bagaimana use case dan penggunaan dari ini ya, dari produk yang namanya Glimatic ya, RPA, Robot Process Automation. Pertanyaan pertama ini dari Pak Nanang aja ya. Yang pertama saya lihat nih pertanyaan yang terakhir-terakhir udah agak tajam nih. Pak Nanang bertanya, apakah spesialis atau teknisi terlatih diperlukan untuk implementasi otomatisasi ini, Pak? Oke. Dari Pak Nanang ya? Ya. Oke. Apakah misalnya ada spesialisasi khusus gitu untuk proses develop dari si RP ini? Nah, jadi si RP ini itu sebenarnya nggak ada spesifikasi khususnya Pak untuk membuat robot itu sendiri. Jadi si Glimatic ini atau RP kita ini itu didesain untuk business user. Gitu. Jadi ini itu pembuatan robotnya itu dia nggak pakai coding atau nggak pakai bahasa pemrograman, itu murni hanya click and drop solution aja. Jadi itu udah tersedia function-nya, udah tersedia beberapa AI modelnya. Nah itu nanti tinggal semacam kita membuat Lego ya. Jadi kita akan susun-susun beberapa function-nya. Nanti setelah itu baru kita tinggal run aja. Gitu. Jadi nggak pakai ada coding atau nggak perlu ada spesifikasi khusus seperti pemahaman Python atau misalnya pemahaman bahasa pemrograman yang lain. Itu nggak perlu karena memang RP ini didesain
untuk bisnis user. Seperti itu. Oke, artinya pelatihan dan pengelolaan sistemnya ini sendiri harusnya tidak rumit kan Pak ya? Oh iya, tidak perlu. Jadi biasanya kita cukup lihat aja bagaimana staff atau karyawan itu biasa mengerjakannya, mulai dari mana dan berakhir di mana. Nah dari situ nanti akan kita tiru tuh pekerjaan-pekerjaannya. Jadi nggak perlu pakai coding atau perlu ada training yang lebih mendalam sih soalnya. Iya. Seperti itu. Kemudian tadi Pak Nanang masih lanjut bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem-sistem seperti ini, Pak? Oke, kalau untuk waktu yang diperlukan ya, itu sebenarnya kita tergantung dari proses apa yang kita coba buat atau robot seperti apa yang akan kita coba automate. Nah, misalnya saya pernah ada case waktu itu untuk transfer data ya, untuk dengan satu sistem aja. Jadi dari Excel ke sistem, itu hanya perlu waktu kurang lebih 15 hari. Seperti itu, 15 hari, itu udah jadi, robotnya udah tinggal di run dan bisa running di production. Jadi nggak sekompleks atau sepanjang kita membuat software atau misalnya lebih website ya. Seperti itu. Ya. Kemudian apakah ada perbedaan dengan antara RPA dengan running script atau dengan menggunakan makro, Pak? Oke. Dengan running script atau misalnya dengan menggunakan makro ya. Nah, jadi perbedaan yang paling besar di sini adalah si RP ini dia itu udah dibundle dengan AI. Seperti itu. Kalau misalnya makro itu kan dia hanya otomatis mengotomisasi aja pekerjaan. Sedangkan di Gilematic ini dia itu kita udah bundle dengan AI. Jadi misalnya tadi itu untuk kalau misalnya ada analisa sentimen atau misalnya kita mau dokumen extraction, kita mau baca satu dokumen, nah itu memungkinkan dalam satu software gitu. Iya. Seperti itu. Oke, jadi sebelum lanjut ke pertanyaan yang ini, lainnya kita masuk ke, ini ada yang nanya secara angkat tangan nih ya, Pak Eka. Silakan Pak Eka kalau mau bertanya langsung. Pak Eka Mardani. Suaranya masih di mute, Pak. Selamat siang, Pak Fengki. Makasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Jadi Pak, sebelum itu kan tadi diterangkan mengenai hal teknis ya. Tapi sebelum saya kan sudah pernah ke pemerintahan juga beberapa proyeknya. Itu sebelum kita ke hal teknis itu kan ada aspek politisnya dulu Pak. Jadi secara politis itu dia mau ini enggak mau apa namanya mau atau istilahnya mau pakai nggak solusi kita gitu loh. Jadi gini, contohnya gini, RPA itu bagus Pak, secara teknis oke. Kemudian tapi gini, di pemerintahan kadang-kadang itu justru sebaliknya semangat. Jadi dia bisa istilahnya dia itu pengen pakai orang sebanyak-banyaknya, bukan malah mangkas ini ya Pak, jalur ya. Iya betul. Tambah gitu loh Pak. Jadi kayak gitu. Contohnya yang terbaru ini di kota Jember, Jawa Timur, itu kan ada kasus itu di koran ya. Itu jumlah pegawai non PNS kalau mungkin sekarang dulu namanya honorer ya, itu naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun gitu. Dan itu pun dimintain penjelasan baik dari DPRD sama dari pemerintah kotanya sendiri, mereka masih tutup mulut gitu loh. Nah, semangat seperti apa efisiensi yang ditawarkan RPA itu jalan kalau ada will dari pemerintahan gitu loh Pak. Nah, gimana caranya gitu? Gimana caranya mereka bisa melihat peluang ini sehingga mereka bisa punya will. Plus satu lagi, ini apakah selaras dengan kondisi Indonesia yang sebentar lagi itu menyongsong bonus demografi ya. Nah, di situ ada ledakan jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Kalau sampai misalnya gara-gara sistem ini mungkin ya nggak terserap gitu jumlah angkatan kerja yang demikian banyaknya di tahun 2030-an lah, 2030-50. Nah, itu bagaimana? Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eka Mardani. Pak Ben mau jawab dulu? Oke, boleh ya. Oke, jadi poinnya tadi ada 2 ya. Apakah
selaras dengan apakah kita segaris ya, align dengan visi dari pemerintah dan kondisinya di mana pekerja dari kita sendiri itu membludak seperti itu. Nah, ini saya coba itu mungkin dari segi pertama itu dari segi high level ya. Oh, dari segi high level itu si RPA ini bisa menurunkan waktu rata-rata yang diperlukan oleh pemerintah itu untuk mendeliver service atau memproses layanan, mengeksekusi layanan. Nah, ini kan selama ini menjadi masalah juga ya di beberapa sektor gitu, sektor pemerintahan, di mana pelayanan itu sangat lamban. Nah, kenapa? Karena di situ biasanya ada berbagai pekerjaan admin yang harus dikerjakan, mereka harus cross-check satu persatu. Misalnya, terus terutama kan pasti ada indikasi human error. Di mana human error ini kalau misalnya salah, dia harus mulai lagi dari satu, atau misalnya dia harus mulai lagi dari customer-nya. Sehingga dari segi masyarakatnya, itu juga akan jadi bingung, loh kan tadi saya udah kerjakan, kenapa diminta lagi gitu. Nah, itu jadi human error seperti itu dan waktu delivery yang seperti itu yang bisa di-cover. Nah, biasanya akan dihitung dari situ. Dan terus kemudian si robot ini bisa bekerja sampai 5 kali lebih cepat dari manusia. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana apakah kita bisa diabsorb untuk ini. Nah, ini saya jadi memang perlu diadakannya itu job redefine. Jadi tenaga kerja dari si masyarakat kita ini, kita harus redefine. Jadi dari hanya mereka itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada nilainya, bagaimana caranya itu mereka itu harus di-upgrade secara value-nya, secara skills-nya, pengetahuannya. Agar apa? Agar kita bisa maju. Kita bisa beriringan karena teknologi itu kan kita cukup sulit untuk dilawan ya. Karena dari segi efisiensi, dari segi efektif, ketepatan, itu sudah jauh. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan? Biasanya kita meredefine. Jadi dari staff-staff yang biasanya ngerjain pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, jadi kita ganti untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih bernilai atau lebih strategis. Seperti itu sih. Mungkin Pak Pangki? Ya, jadi menarik apa yang tadi Pak Eka sampaikan. Jadi memang banyak sekali kecenderungan untuk penambahan SDM di lingkungan pemerintahan meningkat dalam let's say 2-3 tahun ini itu sangat tinggi ya menurut saya, karena di APBN atau APBD di banyak tempat juga muncul itu ya, tenaga SDM biayanya tinggi banget gitu. Nah, menurut saya setuju bahwa yang harus dilakukan adalah kalau istilah kerennya tadi job redefining. Jadi job redefine ini menjadi hal yang penting karena menurut saya kebanyakan yang direkrut juga levelnya quote-unquote operator istilahnya ya. Jadi operator yang kerjanya memang mengerjakan tugas-tugas yang repetitif gitu. Kalau dulu mungkin saya lihat banyak yang ya kerjanya disuruh buat summary ini, apa segala macam. Ya mungkin menurut saya itu justru bisa digantikan fungsinya oleh software-software seperti ini. Justru yang kita harus challenge adalah sebetulnya bagaimana anak-anak muda kita untuk belajar hal yang lebih dari sekedar hanya menjadi operator dan harus hanya mengerti misalnya Office application. Tapi mereka harus bisa baca data, mereka harus bisa eksplorasi data. Nah, itu yang menurut saya tugas dan PR bersama kita ya. Oke, nanti itu kita bahas di sesi yang lain. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya ya. Terima kasih Pak Eka, itu memang saya sangat setuju terjadi di saat ini di pemerintahan ya. Sebentar, kita lanjut ke pertanyaan kita yang lain. Sebentar ya. Oke, tadi sudah, Pak Nanang sudah. Oke, Pak Joni Rahman, mungkinkah ada kegagalan dalam implementasi automation robotik? Jika ada, faktor apa yang dapat membuat gagal implementasi? Ya, silakan, Pak. Oke, kalau untuk di kegagalan dalam proses operasinya itu ya, nah biasanya itu kalau misalnya kita itu saat ingin develop di AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence, mana sekarang kan lagi booming ya terkait AI ini. Nah kesalahannya itu di mana? Itu cukup panjang. Jadi itu bisa kesalahan kita salah prediksi suatu situasi ya, sehingga kita itu memasukkan sampel datanya itu salah ke si robotnya. Jadi si robotnya salah belajar gitu, sehingga outputnya itu salah. Atau kesalahan yang kedua itu biasanya kita kurang
sampel datanya. Jadi kan kalau misalnya manusia itu kan dia semakin pintar kalau misalnya dia itu semakin banyak pengalamannya, lama dia bekerja, misalnya lama dia sekolah. Nah, sedangkan si mesin ini, dia itu semakin pintar kalau semakin banyak data yang dia masukin ke dalam si mesinnya. Nah, biasanya masalah-masalah di RPA itu di situ. Di kesalahan di datanya, proses trainingnya, atau misalnya dari kurang datanya. Seperti itu sih. Ya, berikutnya Pak Muhammad Riki Aditya, dari sisi keamanan, apakah jaminan untuk keamanan data jika hal tersebut diproses oleh robot? Mungkin harus diperjelas Pak, robotnya bisa dipasang on-premise atau ini cloud-based Pak? Oh, oke. Oke, jadi robotnya ini dia itu adalah on-premise ya. Jadi dia itu nanti akan diinstal di satu dedicated atau yang didedikasi khusus untuk si robotnya. Dan dia itu nanti akan bisa running offline. Jadi tanpa internet connection, nah itu bisa robotnya bisa jalan atau misalnya dalam environment lokal ya, nah itu robotnya bisa tetap jalan. Jadi itu juga untuk make sure juga si robot ini nggak kirim data ke mana-mana gitu. Ya. Jadi ini kalau dari kaitannya memenuhi rule-nya pemerintah, mungkin ya datanya di situ aja ya, di laptop di atau di lokal. komputer yang dipakai. Jadi Betul. tidak ada yang dikirim lewat cloud. Oke, mungkin menyambung pertanyaannya tadi Pak Adi Suhendi, bagaimana sistem penyimpanan datanya? Oke. Kan sifatnya lokal ya tadi ya. Silakan Pak. Yes. Oke, jadi yang disimpan oleh si robotnya di lokal itu ada dua. Yang pertama itu modelnya, model AI-nya ini sebagai semacam otaknya dia ya. Itu nanti juga disimpan di lokal, dia punya folder sendirinya nanti di dalam lokal. Nah, terus kemudian nanti data yang diproses itu yang sifatnya itu konfidensial, nah itu juga nanti akan di-save di lokal. Jadi ada folder khusus tersendiri itu biasanya kita buatin di komputer dari usernya. Seperti itu. Ya. Pak Giran Gandara, apakah RPA bersifat invasif atau non-invasif yang berkaitan dengan infrastruktur TI? Maksudnya apa nih, invasif sama non-invasif nih? Mungkin kalau dari segi tools-nya sih harusnya tergantung penggunaannya ya, terkait dengan infrastruktur IT ya. Gimana Pak Ben? Oke. Basically sebenarnya si RP ini dia itu hanya dia akan komunikasi dengan sistem-sistem yang ada di suatu pemerintahan. Misalnya dia punya ERP, punya CRM, atau punya email. Nah, jadi RP itu nggak ganti sistem yang udah ada atau nggak nambah lagi sistemnya. Ini cuma ditaruh di satu proses. Nah, nanti dia akan interaksi tuh ke sistem-sistem yang lain. Jadi itu nggak ngeganggu arsitekturnya atau misalnya menambahkan satu sistem lain, itu enggak. Dia hanya komunikasi antara sistem. Seperti itu. Berikutnya Pak Rosakin, apakah memungkinkan RPA bisa membaca atau membaca atau melewati bagian yang memiliki CAPTCHA atau akses dengan layer OTP, karena ada beberapa sistem yang memiliki fitur itu. Bisa ya, silakan Pak. Oke, jadi kalau untuk CAPTCHA itu kita bisa dengan AI kita ya. Jadi di function kita itu udah built-in untuk CAPTCHA breaker dan CAPTCHA trainer. Nah, namun untuk memecahkan dari CAPTCHA itu sendiri, nah ini yang tadi, kita perlu menyiapkan banyak sekali sampel data ya. Sampel-sampel CAPTCHA-nya itu kita ajarkan ke si robotnya. Dan mungkin itu kita tes 1000 CAPTCHA, kita tes apakah misalnya hasilnya udah bisa. Kalau belum, nanti kita akan tambah lagi, sampai nanti AI-nya ini lihai untuk memecahkan CAPTCHA. Seperti itu. Misalnya CAPTCHA-nya gambar, misalnya CAPTCHA-nya itu yang paling sulit kan memecahkan cari gambar ya, gambar mobil. Ya. Kita mungkin ribuan, mungkin bisa sampai ratusan ribu gambar mobil dulu kita ajarin ke si robotnya. Seperti itu. Iya. Dan yang ngajari juga tetap orang ya Pak ya? Yang ngajarin tetap manusia. Karena dasarnya kan robotnya nggak paham. Jadi tetap ada kerjaan itu Pak Eka, tetap ada kerjaan itu, ngajarin robot ya kan? Jadi operator robot namanya. Ya, Oke, lanjut Pak Irfando. Ya, trainer robot. Pak Irfando Damanik. Aplikasi ini bagus ya untuk implementasi di pemerintahan, khususnya saat ini yang berbasis data. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah butuh effort yang besar untuk mengoperasikan? Adakah kualifikasi khusus
dan bagaimana investasi atau capital yang dikeluarkan untuk implementasi RPA, Pak? Silakan. Oke, jadi kalau misalnya kita sulit atau enggaknya itu biasanya kita untuk di business user itu nggak sulit. Kenapa? Karena dia udah di develop, udah tinggal start, run, dan kalau misalnya pastinya itu ini seiring dengan namanya tadi ya, admin itu nanti akan kita redefine. Jadi yang tadinya mereka mungkin nanti mereka takut keganti ya, atau misalnya takut di layout. Nah ini kita ganti. Jadi mereka ini jadi operator robotnya. Gitu. Jadi kalau ada error-error yang kecil ya, nah itu nanti akan mereka handle. Karena kenapa? Pertama itu nggak ada codingnya dan nggak perlu spesifikasi programmer khusus. Bahkan di customer saya itu tadinya itu ada seorang mekanik ya, mekanik mesin asli. Jadi mekanik mesin kita transform dia untuk jadi RPA developernya. Nah, namun dari segi develop, nah itu biasanya nanti tergantung proses apa nih yang mau kita automate. Pakai AI atau misalnya hanya RPA biasa. Seperti itu sih. Ya. Jadi menarik ya teman-teman. Saya lihat lagi sebentar ya. Pak Sahril Mointi. Kebutuhan topologi infrastruktur apa yang dapat memaksimalkan 3 keunggulan RPA yang dijelaskan tadi? Wah. Sebenarnya sih RPA nggak perlu keunggulan infrastruktur tertentu ya, Pak Ben ya. Bisa langsung dipakai di existing ya. Iya sih, mungkin ada beberapa spek khusus aja soal si komputernya ya. Tapi bukan satu infrastruktur yang sangat besar gitu. Kalau cloud-nya harus seperti apa, topologi seperti apa, enggak. Bahkan most of dari customer kita itu juga dia pakai laptop existing atau komputer existing dari usernya aja. Iya. Seperti itu. Pak Alek Dugraha, apakah penggunaan sistem RPA ini mencakup semua bidang kerja atau tidak? Ya, tadi contoh-contohnya kayaknya hampir semua tuh ya. Silakan, Pak. Karena memang basically itu si robotnya itu robot kosong. Jadi dia itu baru akan kita buat, kalau misalnya kita udah tahu nih prosesnya itu di mana-mana. Misalnya di Kementerian Keuangan dia punya proses apa rekonsiliasi misalnya, atau di Kementerian Kesehatan dia punya rekapitulasi misalnya peserta vaksin. Itu nanti akan kita customize satu persatu. Fungsinya itu sudah ada. Nah, namun untuk jadi robot itu yang nanti akan di customize. Seperti itu. Pak Koko Cahyo Wiyatno, apakah sudah ada regulasi yang sudah mendukung bagaimana dengan kualitas SDM di birokrasi, integrasi dan konsolidasi data antar aplikasi apa yang mensupport semua database? Nah, ini mungkin kaitannya lebih ke integrasi dan kualitas SDM ini, Pak. Mau bantu jawab? Oke. Regulasi untuk mendukung kualitas SDM-nya ya. Oke. Basically kalau misalnya dari Klimatik ini, biasanya dari kita dan partner kita itu, kita biasa bandel dengan transfer knowledge. Di transfer knowledge ini akan jadi dasar ya dari si SDM itu sendiri, bagaimana cara pengoperasian atau cara logik dari si komputer itu sendiri. Dan anytime misalnya ada perlu rollback, itu kita bisa selalu support dari komunitas maupun dari segi partnernya. Seperti itu. Dan untuk yang integrasi konsolidasi data itu ya, basically sebenarnya itu dari out of scope dari si RP itu sendiri. Jadi di sini kita asumsinya itu semua itu udah ready. Misalnya database-nya yang mau kita misalnya mau feeding ke database. Nah, itu database-nya udah ready, data yang mau kita tarik itu kita udah tahu dari mana, ataupun udah disiapin. Seperti itu. Jadi bukan si RP-nya ini yang nanti akan generate sistem-sistem itu. Seperti itu sih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menarik nih ya. Contoh Bangkit Isa Kristiadi, temuan bugs apa yang sering muncul di RPA? Ada bugs-nya nggak, Pak? Robot ada bugs-nya nggak, Pak? Kalau di bugs itu supposed to be sih harusnya udah kita fix ya, karena biasanya saat kita mau keluarin versi, nah kebetulan nanti di akhir tahun itu kita punya versi Klimatik 2.0 ya. Nah itu di software itu pastinya udah kita melakukan semuanya dari stress testing, terus misalnya ada bug testing itu biasanya udah kita solve. Seperti itu sih.
temuannya seperti saya belum ada ya di customer saya atau dari partner yang ada ketemu Bang. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir Pak Riza, saya tadi mau bantu jawab yang Pak Koko ya. Jadi di pemerintah kita sebetulnya sudah ada beberapa regulasi terkait dengan integrasi data, namanya satu data. Nah, satu data ini mungkin jalannya tidak mulus, tapi ada beberapa kementerian lembaga yang sudah menginisiasi dan sudah lebih advance. Contoh mungkin yang kalau kita sering dengar lihat adalah Kementerian Kesehatan. Jadi satu data itu juga jadi PR besar. Nah, yang menarik sebetulnya di mana RPA bisa masuk. Yang terjadi sebetulnya dalam berbagai integrasi sistem pemerintahan sekarang, yang dilakukan itu ada operatornya, Pak Ben. Jadi satu buka aplikasi sini, ya kan? Terus dia buka aplikasi sini, dia input di sini. Nah, ini sebenarnya bisa masuk RPA-nya ya. Jadi saya kasih bocoran sedikit buat Pak Eka buat nyari proyeknya ya. Oke, lanjut lagi terakhir Pak Muhammad Riza. Nah, ini kan ada teknologi AI-nya tadi kan, Pak. Nah, teknologi AI yang diberikan akan senantiasa di-upgrade kah sesuai kebutuhan dari pengguna, Pak? Oke, dari segi AI-nya apakah misalnya kita itu akan terus di-upgrade ya? Nah, jadi di sini itu kita kan untuk mengajarkan si mesin itu pakai machine learning ya. Which is machine learning kita pakai ini dia supervised machine learning. Jadi kita akan melabel berbagai macam data ya, sifatnya itu banyak. Nah, nanti setelah modelnya itu jadi, nah itu nanti yang akan dijadikan acuan dari si robotnya. Nah, sedangkan apakah kita butuh tambahan lagi untuk training dari si AI ini? Itu tergantung. Apakah misalnya dari akurasi dari si robotnya itu masih bisa nge-cover dari kondisi atau masih bisa menjawab masalah-masalah yang dia temukan gitu. Nah, saat misalnya robotnya itu udah salah, atau misalnya udah nggak akurat, nah disitulah biasanya kita perlu melakukan training penambahan dari sampel data lagi. Seperti itu. Menarik sekali. Ini pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya. Jadi kita lihat luar biasa. Antusiasmenya dari ya teman-teman terkait dengan robot process automation, khususnya bagaimana mengimplementasikan ini di segmen pemerintahan ya. Ini challenging, tapi menurut saya pertama menurut saya berpikir positif bahwa RPA ini tidak akan menggantikan fungsi dari ya, tidak akan menggantikan fungsi dari teman-teman ASN yang sudah ada atau mungkin anak-anak yang kemarin baru direkrut jadi ASN apa yang baru gitu ya, tapi justru software akan membantu proses kerjanya akan jauh lebih efisien, lebih efektif gitu ya Pak ya. Betul. Ya, karena menurut saya ya tadi itu yang clue terakhir dari Pak Koko itu benar bahwa integrasi dan data ini masih menjadi challenge besar. Bahkan kalau di kementerian itu nggak gampang, apalagi di pemerintahan daerah yang sifat datanya masih tersebar di berbagai dinas. Tapi kalau dia pasang robot, kerjaan-kerjaan yang copy paste, yang kerjanya collecting, ngambil data dari berbagai sistem ini bisa dihandle oleh si robot. Betul ya Pak ya? Betul, seperti itu. Baik, nanti kita nantikan closing remark-nya Pak Ben. Setelah kita foto bersama dulu, saya minta tolong dipandu dulu, Mbak Nurma, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Semuanya bagus-bagus. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang OPPO dan closing statement, kita akan foto bersama-sama. Silakan menyalakan kameranya. Wah, Pak Wahyu baru tanya nih, tadi udah dibahas tuh. Silakan foto dulu, foto dulu. Silakan menyalakan kameranya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Sudah? Ya, satu lagi Pak. Ya. Silakan. Nyalakan kameranya. Oke, sudah. Silakan Pak. Ya. Menyampaikan statementnya. Baik, sebelum closing statement, tadi saya mau bantu jawab pertanyaan tuh, ada satu yang nyangkut di chat ya. Pak siapa tadi tuh? Pak Wahyu dan Pak Sahril. Ya, RPA bisa mengintegrasikan berbagai sistem yang jalan, ya mungkin bukan RPA-nya yang mengintegrasikan, tapi ada beberapa proses yang bisa dikerjakan oleh si sistem RPA. Gitu ya Pak Ben ya? Seperti itu. Ya.
Kemudian juga terkait dengan regulasi Perpres tadi, satu data, bagaimana jaminan interoperabilitas data. Ya, kalau yang sekarang ini jadi challenging itu sebetulnya integrasinya data yang satu dengan data yang lain. Tapi kalau dengan RPA ini sebetulnya menggantikan fungsi orang kan. Orang ngelihat data di sistem yang satu, dia copy paste atau dia input ulang di sistem yang lain. Itu kan ya. Betul ya Pak Ben ya? Yes. Ya, jadi RPA-nya bisa berperan di situ ya. Kalau terlepas dari peraturan yang satu data ataupun jaminan interoperabilitas data yang ada di link atau dinas masing-masing gitu ya. Mungkin itu, silakan Pak Ben closing remark. Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih pada partisipan yang sudah hadir pada hari ini ya, atas kesempatan dan waktunya. Semoga yang bisa kita diskusikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari. Jadi sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi jangan lupa kalau yang ada di Surabaya silakan mampir. Saya ada seminar besok, ada pagi di kampus dan kedua siang di di Hotel Ibis. Tapi harus register dulu ya, lihat di event cerdas. Kemudian minggu depan kita ada event besar National Cyber Security Connect. National Cyber Security Connect di Bidakara, Jakarta, di Pancoran ya, di daerah Pancoran situ Jakarta Selatan. Silakan teman-teman yang mau hadir, mau tahu tentang perkembangan cyber security Indonesia, itu adalah event terbesar. Saya nantikan kehadiran juga teman-teman di acara tanggal 26 dan 27 Oktober. 25 kita masih ada webinar ya tentang PRTG Data Center Monitoring ya. Betul ya, Mak ya? Iya, benar, Pak. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau belajar lagi tentang bagaimana PRTG digunakan untuk data center monitoring bisa daftar di sana. Saya kembalikan ke Mbak Norma untuk closing. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Eka Mardani. Ada Pak Eka? Ada Bu. Ada. Selamat ya Pak Eka. Yang kedua Pak Bangkit Isa Kristiandi. Ada Pak Bangkit? Ada Bu. Selamat Pak Bangkit. Yang terakhir Pak Irfando Damanik. Ada Pak Irfando Damanik? Ada Bu, terima kasih. Ya, selamat ya Pak Irfan. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Terima kasih Pak Benaripo, terima kasih Pak Waki. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semua. Pak Ben. Terima kasih Pak Bangki. Terima kasih semua. Sehat semua ya. Terima kasih. Terima kasih.